Kira-kira apa nih Pak Eka sarannya nih Pak, dengan bukan inovasi lah menurut saya, intensifikasi dan ekstensifikasi layanan yang sudah ada sebetulnya, Ya, tapi dengan memfokuskan ke segmen dan menggunakan jaringan IT atau medsos yang sudah ada itu Pak Eka. ya saya pikir kan dengan eh, konteks sekarang ya, satu perkembangan teknologi informasi, artinya ini satu pendekatan yang lebih efisien dan efektif, ya kan, menjangkau semua dan waktu sangat terpotong banyak, gitu kan, ya, real time dan seterusnya. Kemudian yang kedua, karena pandemi juga ini sangat efektif ya, ketika ada mau naik mau turun tetap bisa tersampaikan publikasinya. Nah yang ketiga saya pikir ini satu inovasi yang sangat bagus di Jawa Timur dan terkait dengan isu disabilitas, saya pikir tidak kalah menarik dari yang lain dan ketika ada proporsi yang cukup ya, apalagi sudah ada WLD, ketenagakerjaan di Disnaker Jawa Timur yang mungkin nanti bahkan dengan gubernur ya untuk mendorong bisa berjalan karena lintas sektor, maka podcast ini bisa mengundang berbagai pihak ya, berbagai pembicara-pembicara kunci yang punya influencing besar banyak, ya untuk bisa mengangkat isu ini karena yang pertama kan kita angkat dulu isu ini semakin kuat dan isu ini tidak hanya sekedar isu dibicarakan, tapi nanti akan sampai pada hal-hal konkret apa yang bisa di-follow oleh Disnaker. Jadi artinya podcast ini kan hanya pintu Pak ya. Iya. Pintu satu ini cara saja. Iya, satu cara untuk menjembatani komunikasi, tetapi di-follow up dengan ULD untuk bisa ke langkah-langkah yang konkret. Saya pikir sih itu yang bisa memberikan dampak yang besar kepada masyarakat. Kemudian dengan adanya talent-talent muda gitu kan, mungkin juga akan semakin inovatif ya Pak ya. Nah syukur-syukur nanti juga bisa melibatkan teman-teman disabilitas yang punya talent-talent. Dicatat Mbak, jadi kita juga nanti mengundang mereka tidak hanya sebagai diwawancarai, tapi bikin mereka juga sebagai hostnya juga, seperti itu saya bagus. Punya anak binaan di Banyuwangi namanya Izul Ahmad Zulkarnain, dia fotografer udah internasional, yang nggak punya kaki nggak punya tangan, dulu pernah kesini mungkin Pak. Nah, itu dia followernya ribuan itu, bahkan nah, dia juga punya kemampuan di entertain segala macam. Nah, itu salah satu contohnya bisa diundang. Saya kira Jawa Timur punya banyak potensi. Teman-teman apa ya yang misalnya punya hambatan penglihatan, itu dia juga punya berbagai kemampuan ya yang bisa untuk mensupport podcast ini. Yang punya hambatan pendengaran, teman-teman itu juga punya banyak potensi ya. Nah, saya pikir pelibatan mereka meskipun minimal, tidak harus setiap hari ya, dengan proyek-proyek spesifik lah misalnya, itu akan sangat membantu bagaimana ULD itu semakin memahami bagaimana mereka sebenarnya. Tidak hanya, artinya tidak ada, akhirnya kan tidak ada jarak Pak, tidak hanya mereka sebagai objek atau jauh, tapi mereka bagian dari kita. Nah saya pikir itu akan membawa apa ya, menginfluencing sense of human-nya. Kemudian nanti juga akan berdampak kepada inovasi-inovasi apa yang ternyata emang itu menjadi kebutuhan mereka. Karena saya pikir dalam konteks pembangunan disabilitas saat ini itu kan sudah right based, bukan charity based. Jadi right based itu memang mereka punya hak yang sama, mereka punya hak untuk berpartisipasi. Mereka tidak hanya sebagai objek pembangunan tapi juga subjek pembangunan. Nah ini yang menurut saya dengan adanya podcast, ULD dan mungkin yang lainnya bisa diidentifikasi pelibatan-pelibatan secara bertahap ya, sehingga ini akan memperkuat pengetahuan dan yang penting pemahaman bagaimana disabilitas itu semestinya bisa berpartisipasi sama dengan masyarakat yang lain. Saya pikir sih itu Pak, dan saya rasa ini luar biasa semangat dari Pak Budi dan tim dari Jawa Timur yang terus melakukan inovasi-inovasi layanan, baik layanan di kantor ataupun yang tadi mobil, klinik dan seterusnya. Ya kita hanya nitip bagaimana teman-teman disabilitas itu, karena memang itu kelompok masyarakat yang marginal ya, yang memang perlu afirmasi, perlu intensitas khusus, dan mohon maaf juga memang kalau mau di isu disabilitas itu memang harus effortnya lebih.
Kalau teman-teman non disabilitas kasih pengumuman kan tinggal brosur kasih cerita dengarkan gitu kan. Tapi kalau teman-teman disabilitas kan disnaker harus wah ini nggak bisa ada hambatan pendengaran, harus Extraordinary ya Mas ya. mereka nggak bisa akses, kita Iya. harus nyiapin Iya. aksesibilitas. Itu memang pekerjaan yang mau tidak mau konsekuensi untuk sesuatu yang memang ada hal yang harus kita lakukan. Tapi saya yakin dengan Pak Budi dan tim yang punya effort ini, dan itu juga sudah bagian dari tugas ya sebagai pemerintah untuk melayani masyarakat. Saya pikir insya Allah itu bisa terus semakin meningkat. Siap. Terima kasih. Itulah Sobat Naker, singkat ya pertemuan kita dengan Pak Eka, wawasan beliau, saran beliau, kemudian juga saya kira mudah-mudahan ini tidak menjadi satu pertemuan yang sekali saja Pak Eka, dan kami butuh nanti supporting karena Sobat Naker yang terhormat, kami juga nanti dalam waktu dekat akan ada program MGC Plus khusus untuk disabilitas, dan kita juga akan menggandeng beberapa stakeholder ya yang memang mempunyai kepedulian yang sama, dan endingnya nanti di bulan September kita akan mengadakan bulan pasar kerja yang di dalamnya adalah inklusi untuk kaum disabilitas. Saya kira gitu Pak Eka. Saya juga sedikit menambahkan Pak, dari KND Komisi Disabilitas, maka terima kasih banyak dan sangat mensupport Disnaker Jawa Timur untuk meningkatkan pemenuhan hak pekerjaan ya di seluruh Jawa Timur dan kabupaten kota. Kemudian juga saya akan menyampaikan beberapa program yang sudah kita gandeng di KND. Pertama dengan Microsoft Indonesia. Ada namanya Microsoft Enabler, bagaimana ada dukungan untuk mendorong perusahaan menyediakan space untuk pekerjaan. Microsoft Enabler. Iya, Microsoft Enabler proyeknya sudah berjalan. Jadi tinggal tangkap saja Pak. Gitu. Yes. Ya. Kami yang harus ya Pak ya. Iya. Nomor 1 nih minta. Artinya tinggal perusahaan, tidak harus banyak Pak. Kita mulai dari yang ada saja dulu, 1-2 perusahaan saja. Tapi komitmennya ada, kita jalankan. Nah itu akan bisa mensupport bagaimana environment yang inklusif di perusahaan. Ya, tapi Microsoft kan siap bantu itu. Nah nanti kan Disnaker dengan ULD tadi bisa berperan untuk mencari teman-teman yang siap untuk mengikuti program itu misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang KND bekerjasama dengan PT PNM, Permodalan Nasional Madani, baru minggu ini membuka program akses permodalan untuk perempuan disabilitas prasejahtera. Ya, artinya ini membuka ruang juga bagi di Jawa Timur untuk bisa mengakses melalui call center KND di DITA 143 atau WhatsApp 0811 1388 143. Itu yang kedua. Dan yang ketiga terkait dengan G20 ya. Jadi Jawa Timur saya pikir punya banyak potensi inovasi ekonomi inklusif Pak. Ya, ini yang kita coba untuk dorong bersama. Tadi ada MDC, mungkin nanti ada hal yang lain yang kita bisa upayakan. Jadi bagi saya G20 tidak hanya sekedar pertemuan, tapi betul-betul bisa menampilkan inovasi yang konkret yang berdampak ke masyarakat. Saya pikir Pak Budi sangat punya intens dengan inovasi dan seterusnya. Jadi peluang itu masih ada, termasuk nanti dengan MDC kita coba lihat apakah itu bisa menjadi salah satu potensi capaian ya untuk mengangkat isu ekonomi inklusif di presidensi di G20. Karena di Bali kan dekat dengan Jawa Timur Pak. Bulan Juli ini ya, Juni ya? Nanti bulan Oktober atau November. Iya, jadi masih ada panjang. Waktu ya. Iya. Baik Sobat Naker, itulah pertemuan singkat dengan Pak Eka. Mudah-mudahan tidak sesingkat apa yang kita dapat, tapi banyak hal sebetulnya. Kalau saya catat ada 4 hal yang menjadi kemanfaatan buat kita semua, terutama kami yang menginisiasi untuk pembentukan WLD Ketenagakerjaan di Jawa Timur. Yang pertama ada potensi kerjasama dengan Microsoft ya. Yang kedua adalah beliau juga mengatakan ada potensi untuk kerjasama dengan PNN ya, untuk penanaman modal mandiri untuk wanita disabilitas. Kemudian juga yang berikut ada call center, ternyata ada layanan yang disabilitas mungkin khusus DITA ya namanya yang bisa diakses kawan-kawan Sobat Naker yang memang membutuhkan konsultasi atau pengaduan atau yang membutuhkan informasi-informasi yang lain. Yang terakhir, ini baik juga nih, kita juga ternyata
diundang di G20 untuk bisa mensupport atau memberikan mengkayakan lah program G20 yang rencananya nanti diadakan di Bali, terutama untuk mensupport inovasi ekonomi inklusi bagi khususnya disabilitas. Saya kira gitu, Sobat Naker. Terima kasih Pak Eka, selamat bertugas lagi dan saya kembalikan ke host untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam disabilitas.